Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-awwali bila bidayah wal akhiri bila nihayah al-zahiri falaysa fawqahu syai' al-batini falaysa dunahu syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari sama-sama menghidupkan hati kita. Jangan hati kita mati, tapi hati kita harus hidup, salah satunya dengan bersyukur. Nabi menyebutnya qalbun syakir, hatinya hidup dengan bersyukur kepada Allah. Selama ini yang kita rasakan, kalau di majelis ilmu suka sadar, amin. Beda dengan di rumah, ya. Mudah-mudahan syukurnya terus-terusan, dibawa sampai ke rumah. Banyak nikmat selama ini atau banyak musibah? Benar, lagi sadar begitu. Kemarin gimana? Dikasih sakit, aduh, kasih masalah ini, masalah itu, ya. Terasa hamba yang paling dizolimi aja gitu. Curhat ke sana, curhat ke sini, ya Allah. Padahal curhat itu kemana? Allah. Kepada Allah kita mengadu segala urusan seperti para nabi. Nabi Yakub ya, mengeluhnya, mengadunya kepada siapa? Kepada Allah. Jangan dibiasakan ngadu kepada orang, kecuali kepada orang yang ahli memecahkan problem, kepada guru, ya, kepada guru, supaya dapat solusi. Jangan asal mengeluh, asal mengadu, malah jadi tambah problem jadinya. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini Allah telah sinari kalbu kita, sehingga dengan cahaya itulah hati kita bisa menghadap kepada Allah, sehingga kaki kita dimudahkan menuju tempat ini. Walaupun jauh fisiknya terasa dekat, walaupun sedang berjauhan dekat, jauh di mata, dekat di hati. Gitu apa enggak? Harus kita itu antara murid dengan mursyid itu harus selalu sehati, walaupun berjauhan. Seperti para sahabat selalu merasakan kebersamaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun fisiknya berjauhan. Alhamdulillah, ya, di pagi hari ini kesempatan yang mahal, kesempatan yang tak ternilai, priceless, gak bisa dihargai, gak bisa dihitung nilainya, hadir di tempat ini. Seorang ulama yang dibukakan mata hatinya oleh Allah, yang dibukakan mata hati, dibukakan maka akan melihatnya hakikat. Kalau mata yang ini lihatnya hanya zohir, banyak sedikit, kelihatan dengan mata kepala. Kalau mata hati melihatnya yang hakiki, yang sesungguhnya, yang sebenarnya, bukan peta morgana, yang seaslinya, yang sesungguhnya, itu namanya hakikat. Ia mengatakan dalam kitab Tanwirul Qulub fi muamalati alamil guyub.
Artinya penerang hati dalam menjelaskan, bermuamalah, berinteraksi dengan Allah yang maha mengetahui yang gaib. Lau anna thawaba majlisil ilmi, seandainya pahala, keutamaan majlis ilmu yang disampaikan oleh al-alim, oleh mursyid, ya, bukan alim. Alim orang Sunda mah nggak mau. Mau nggak alim? Nah, itu namanya nggak mau. Kalau pakai ain, alim, itu orang yang diberi ilmu oleh Allah, pewarisnya Nabi. Laqtatalu alaihi, maka manusia akan saling membunuh, berebut untuk mendapatkan majlis itu. Hatta yatruka, sehingga manusia meninggalkan keramaiannya, meninggalkan pasar-pasarnya, menutup malnya, pasar-pasarnya, berebut untuk mendapatkan duduk di majelis seperti ini. Seandainya dibukakan hakikat atau pahala keutamaan majelis ilmu seperti ini. Ya, alhamdulillah ini kita bisa hadir di tempat ini. Ini kemampuan kita atau anugerah dari Allah. Nah, jangan lupa dalam ilmu tasawuf, kalau ada kebaikan buru-buru dari Allah. Al-Quran yang mengajarkan ma'asoba min hasanatin faminallah. Kalau datang kebaikan bisa taat, bisa ngaji, jangan siapa dulu dong. Tapi faminallah, dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan sebaliknya apabila yang datang kepadamu adalah keburukan, kegagalan, buruk, gagal, sakit, musibah, buru-buru, faminapsik, dari dirimu, supaya mawas diri, introspeksi diri, tahu kesalahan diri, tahu kekurangan diri. Begitulah Al-Quran mengajarkan kepada kita. Sehingga kalau datang kenikmatan, kebaikan, kita tidak menjadi orang yang sombong, menepuk dada. Sebaliknya ketika datang keburukan, kegagalan, sakit, kita bisa introspeksi diri. Kita tahu kesalahan diri, kekurangan diri. Nah, ini penting sekali. Bapak pulang dari Jepang, ingin dapat oleh-olehnya enggak? Mau yang dimakan atau yang awet? Ya, yang dimakan paling juga mochi. Di Indonesia juga banyak ya. Di Jepang itu masyarakat pada umumnya, ada juga sebagian kecil yang beragama Shinto tapi semakin berkurang. Percaya kepada dewa-dewa. Setelah ditemukan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata bohong katanya. Dewa-dewa itu nggak ada katanya. Mereka tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada hari akhirat. Yang mereka kejar kehidupan itu yang ini, harus sukses, harus sukses, harus sukses. Jadi mereka itu punya tekanan yang kuat, yang hebat, pingin the best, pingin jadi terbaik, yang sukses. Begitu dalam pikiran dan jiwa mereka. Sehingga ketika gagal, mereka banyak yang mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Kata mereka, kenapa bunuh diri? Habis sudah gagal ini dunia. Inilah kehidupan yang sesungguhnya menurut mereka. Nggak ada lagi kehidupan yang lain. Sementara mereka nggak mau gagal, sekarang gagal. Dah bunuh diri saja. Kalau
pas pembukaan kelulusan di sekolah-sekolah, polisi nyiapin di tempat-tempat yang biasa dipakai untuk bunuh diri. Begitulah kondisi mereka, di satu sisi berhasil, dari satu sisi aspek kehidupan, tapi gagal dari aspek yang lain. Di sana itu Bapak Ibu sekalian tertib. Bapak 5 hari di sana tidak pernah dengar klakson mobil atau motor. 5 hari di ibu kota Jepang, di mana? Di Tokyo, tidak pernah dengar ada satu klakson bunyi. Saking tertib, jadi kalau di kita kan ya. Gak mau ada ngantri itu, apalagi udah lampu merah, udah macet. Saling berebut begitu. Tertib itu sisi kelebihannya. Dan bersih, ya di luar, di dalam, sampai ke WC. Kayaknya tidur di WC juga bisa itu. Saking bersihnya toilet mereka. Makanya ibu-ibu awas di rumah, jangan sampai kotor, jorok, bruk di juru, brok di pantau, ngalayah di tengah imah. Kan yang nggak ngerti lah yang bukan orang Sunda juga. Ya. Susuhun, cucian di ruangan tamu. Piring kotor di ruangan tamu. Ya Allah, gimana? Padahal yang ngerasakan diri kita sendiri, betul nggak? Yang enak yang bersih atau yang jorok? Kenapa tuh? Belajar tuh ke orang Jepang sisi positifnya. Di Jepang itu dikira Bapak tuh banyak motor, sebab di sini motor kan Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, kaos kaki. Di sana nggak ada motor. Transportasi umum yang dipakai. Tambah macet, makanya pinter mereka, pinter produksi, jual keluar. Di Indonesia akhirnya macet. Gara-gara kebanyakan motor. Mereka pakai sepeda. Kenapa? Hidup sehat. Tubuh harus bergerak. 9 jam di kantor, butuh fisik kita bergerak. Maka mereka menggunakan transportasi skuter, sukunya muter. Makanya nanti diumumin yang mau arba'in ke Batu Tulis bulan depan September, umumkan. Gak boleh bawa motor, gak boleh bawa mobil. Pakai sepeda atau jalan kaki. On foot. Siapa bangga? Dari Cikarang siapa bangga? Berangkatnya harus habis Isya. Biar sehat. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Nah begitu, jadi kalau pahala duduk di sini. Kalau nggak percaya, percayalah ke orang yang dibukakan mata hatinya, nanti nyesel. Maka majelis ini bukan untuk jamaah Idrisiyah saja. Pak RW-nya datang sini. Tapi untuk semua kaum muslimin. Ya, kita mengundang semua kaum muslimin, masyarakat di sini. Majelis ini untuk semua umat. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kita nih banyak menghadapi problem. Di majelis ilmu nanti akan menemukan solusinya, jalan keluarnya. Bapak ibu di rumah berantem udah seminggu, belum ada juga genjatan senjata. Datang ke sini, pulang langsung kan. Senyum-senyum aja gitu ya. Betul nggak? Tersolusikan. Alhamdulillah begitu. Makanya biar istiqomah. Bahkan sekarang dunia teknologi semakin hebat, bisa ngaji di mana saja, di kamar, ya, di ruang tamu, di kendaraan bisa ngaji. Fisiknya nggak hadir di sini, tapi lewat handphone tersambung, ya, maka bisa ngaji. Jadi nggak ada nanti ditanya oleh malaikat, kenapa nggak tahu? Karena absen ngaji nggak bisa.
bisa mengakses pengajian kapanpun dan dimanapun berada. Bapak di Jepang 5 hari, berbagai kegiatan, khutbah Jumat, bisa diikuti terus. Materi yang disampaikan bisa diikuti terus. Murah lagi. Itu adalah rahmat karunia dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ilmu kita tambah luas pemahaman agama kita. Kalau ilmunya luas, maka kehidupan ini terasa luas. Lapang dadanya. Kalau lapang dada enak apa enggak? Coba kalau lagi sempit dadanya. Sempit dadanya. Enggak indah hidup ini. Tapi kalau lapang dadanya dengan cahaya Allah. Idza dakhala nur fi qalbil mu'min in fasaha wan syarah. Apabila cahaya Allah masuk ke dalam hati, lapanglah dada orang yang beriman itu. Nabi dilapangkan lagi khusus oleh Allah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang telah melapangkan dadamu? Nabi menghadapi problem-problem besar dengan Yahudi, kabilah Yahudi. Segala problematika kehidupan dulu di Madinah. Maka Nabi dilapangkan dadanya. Kalau lapang dada itu solusinya gampang ketemu. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Jangan ada yang ngobrol ya. La ilaha illallah. Ini di meja sengaja Bapak hadirkan buku-buku yang telah diterbitkan lewat penerbit kita. Nih, ya tuh, ada berapa puluh ini. Udah punya apa belum? Hah? Belum? Ya Allah, kalau bakso udah habis berapa puluh mangkok. Ini ilmu yang sudah dibukukan supaya bisa baca. Salah satu kelebihan orang Jepang itu adalah hobi baca. Hobi membaca. Setiap hari harus ada yang dibaca buku. Gitu. Nah ini buku-buku utama, buku-buku kajian agama sebagai ilmu yang utama yang didatangkannya langsung Allah lewat Jibril kepada para nabi. Itulah agama Islam. Nah, yang ini kumpulan namanya dalil-dalil. Jadi Bapak Ibu sekalian, penting kita beragama, menjalankan agama berdasarkan dalilnya, berdasarkan ilmunya dari Qur'annya mana, hadisnya mana, qaul ulamanya mana. Di sini sudah tersedia. Ingin lihat ibu-ibu mana yang sudah punya, angkat tangan. Jangan malu-malu. Yang sudah punya ini, Bapak-bapak, sudah punya semua? Suka dibaca apa enggak? Pertanyaannya belum selesai, udah senang udah punya. Dibaca apa enggak? Sering apa enggak? Aduh, ini gimana pingin maju kayak orang Jepang. Tapi bacanya kendor ini. Di sini sudah disiapkan dalil-dalil apa yang kita amalkan. Ya. Lebih dari 100 judul dimuat di sini dalil-dalilnya. Contoh Bapak Ibu sekalian yang sederhana. Di dalam agama kita, Islam, seorang guru agama, guru itu ada dua. Bapak lihat, ada guru ilmu, ada guru ibadah. Mana yang hebat? Mana yang hebat? Guru ilmu atau guru ibadah? Ini masih bingung-bingung apa sih maksudnya? Guru ilmu itu hanya ilmu yang disampaikan. Guru ibadah, ilmu gak cukup ilmu, tapi membimbing supaya murid-muridnya cerdas beribadah. Sampai bisa mengamalkannya
dan merasakan manisnya ibadah. Itu namanya guru ibadah. Dalam ilmu tasawuf disebut mursyid atau murabbi ruh, pembimbing ruhani. Nah, dalam konteks mursyid atau guru ibadah dalam agama yang menggantikan para nabi, ngajarnya itu, mendidiknya itu tidak hanya di kelas, tidak hanya di forum majelis taklim seperti ini saja. Tapi membimbingnya itu 24 jam, siang dan malam. Dari mulai dapat talqin zikir sampai wafatnya. Jadi kalau demikian, seorang murid ketika butuh bimbingan, butuh pertolongan, butuh jawaban, butuh solusi, minta tolongnya ke siapa? Minta tolongnya ke siapa? Ke Allah langsung. Kalau ke Allah langsung namanya doa. Kalau kaitan minta ilmu, minta bimbingan, bertanyalah kepada mursyidnya. Mintalah bimbingan kepada mursyidnya. 24 jam. Dengan cara apa? Karena hati murid dengan mursyid sudah disatukan oleh Allah semenjak dia mendapatkan talqin zikir dari mursyidnya. Dengan cara apa? Kita rasakan kehadirannya seperti berhadap-hadapan. Seperti berhadap-hadapan. Nasihatnya harus terasa sampai ke dalam batin kita. Itu namanya robitoh. Robitoh itu terbayang mursyid, nasihatnya. Walaupun jaraknya berjauhan dengan mursyidnya, untuk mendapatkan al-faid, al-faid itu bimbingan batinnya, bimbingan ruhaninya. Jadi bukan hanya berhadap-hadapan, bukan hanya dalam konteks belajar di majlis taklimnya. Tapi 24 jam dengan cara berrobitoh. Sebelum zikir, pingin khusyuk ya Allah. Pingin hati merasakan kenikmatan bersamamu ya Allah. Maka robitoh kepada mursyidnya. Apa yang selalu diarahkan, dibimbingkan oleh mursyidnya supaya zikirnya khusyuk. Nah itu namanya robitoh. Kontak batin kita dengan mursyid namanya robitoh. Apakah tidak musyrik? Nah ini, apakah tidak musyrik? Apa musyrik itu? Menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu, ada syirik itu menyekutukan Allah, ada Tuhan lain selain Allah. Itu namanya musyrik. Kalau setiap kita membayangkan sesuatu jadi musyrik, berarti ibu-ibu lapar membayangkan nasi goreng. Jadi musyrik kalau begitu. Kalau lapar sudah kebayang apa enggak? Musyrik tuh. Kalau bapak-bapak ingat anaknya lagi di pesantren, kebayang nggak wajahnya? Musyrik tuh. Itu yang nggak paham musyrik tuh begitu. Mudah nuding ke orang lain ahli syirik. Sabda Nabi, dia akan kembali kepada orang yang menudingnya. Kalau setiap membayangkan sesuatu jadi syirik, atau banyak syirik kita. Mau ke Bandung, kebayang kota Bandung. Mau ke Tasik, kebayang Masjid Al-Fatah. Musyrik semua kita ini. Musyrik itu bukan begitu. Bukan membayangkan sesuatu selain Allah jadi syirik. Musyrik itu ada keyakinan di kalbu kita, ada Tuhan selain Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, ada zat selain Allah. Namanya apa? Syirik. Kalau membayangkan itu mah bukan syirik. Syirik itu i'tiqad, keyakinan menyekutukan, menduakan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Paham nggak? Dalam konteks tarbiyah, dalam konteks bimbingan, edukasi dalam Islam itu
24 jam antara murid dengan mursyidnya. Kapan saja dan di mana saja atas izin Allah, atas kekuasaan Allah. Pingin zikir tadi yang khusyuk, robitoh dulu kepada mursyidnya. Pingin sholat yang khusyuk sebelum sholat, robitoh dulu kepada mursyidnya. Pingin usaha ini berkah, robitoh dulu kepada mursyidnya. Pingin langkah kaki ini benar, berkah, maka robitoh dulu kepada mursyidnya. Itulah edukasi di dalam Islam 24 jam. Maka Bapak Ibu sekalian, murid-murid yang mendapatkan anugerah dari Allah, betapa beruntungnya punya mursyid. Di saat problem menghantam, datang solusi. Ada orang yang sudah diponis mau pasang ring apa? Jantung, tiba-tiba mursyid datang, Bapak datang. Padahal jaraknya jauh dari Tasik, kemana itu? Ya, ke daerah Bogor. Atas izin Allah, wajah Bapak diperlihatkan, memberikan nasihat supaya tenang. Sudah siap-siap mau dioperasi. Akhirnya kata dokter, ini Pak nggak apa-apa. Udah 3 hari di sana observasi. Udah waktunya, Pak, udah selesai, nggak jadi katanya. Pulang aja Bapak sehat walafiat. Itu hakikatnya Allah, sebabnya mursyid. Sebabnya Allah, hakikatnya Allah, sebabnya dokter. Sama seperti itu. Ada sebab-sebab yang Allah jadikan. Dokter bagian fisik, mursyid bagian ruhani. Semuanya sebab yang Allah ciptakan. Hakikatnya dari siapa? Dari Allah. Itulah tauhid. Ibu ya, yang suka banyak masalah apa enggak? Enggak usah jawab, kelihatan wajahnya. Bapak suka banyak ngadapin problem enggak? Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang berat, ada yang ringan. Ternyata dulu ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat, lagi jalan kakinya kebas. Kebas tuh kayak kesemutan gitu, nggak bisa digerakkan. Setelah itu sahabatnya mengatakan, Umar, uzkur ahabban nas ilaik. Sebutkan orang yang paling kau cintai supaya sembuh. Maka Ibnu Umar langsung disebutkan, uzkur ahabban nasi ilaik. Sebutkan nama orang yang paling kau cintai. Kira-kira siapa? Yang paling dicintai oleh Ibnu Umar paling siapa? Yang paling dicintai oleh seluruh para sahabat pasti siapa? Ya Muhammad. Begitu. Itu tiba-tiba atas izin Allah, langsung kebasnya hilang. Menyebut nama siapa? Ingat kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada makom doa, itu mah langsung kepada Allah. Ada makom butuh sebab yang langsung dengan kita. Minta tolong, minta bantuan kepada orang yang ahli di bidangnya. Siapa yang ahli di bidang agama? Ya mursyid. Berarti nanyanya kepada siapa? Minta tolongnya kepada siapa? Minta bimbingannya kepada siapa? Maka Al-Quran mengajarkan, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir dalam tafsirnya? Para nabi, para ulama. In kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak tahu. Tidak tahu zikir yang khusyuk, tidak tahu salat yang khusyuk, tanyakan, mintalah kepada ahli zikir, kepada ulama. Robitoh madad. Madad itu bahasa Arabnya bimbinglah. Tolonglah, bimbinglah. Itu kontak murid dengan mursyid. Ada kontak murid hamba dengan Allah, namanya doa. Kontak murid dengan mursyid, namanya pendidikan. Nah, ada di sini dalil-dalilnya. Makanya beli, borong semua tuh keburu habis. Bapak tuh pingin semua murid tuh cerdas. Cerdas itu berdasarkan ilmu.
berdasarkan dalilnya, diketahui walaupun nggak hafal, oh ya ada dalilnya, begitu. Itu cerdas. Oh ya ingat ada dalilnya. Cerdas. Jangan sampai ikutan. Kalau ikut-ikutan nanti masuk surganya surga-surgaan. Mau nggak? Mau apa enggak? Kalau sekarang beragama ibadah ikut-ikutan, nanti masuk surga surga-surgaan. Mau apa enggak? Pengen surga yang mana? Beneran. Makanya ikut beneran berdasarkan ilmu. Beli buku ini. Infaknya. Ya, siapa Pak? Enggak. Punya teman, bisa cerita, saya udah punya mursyid. Nih dalilnya, dihadiahkan. Pahala besar apa enggak? Pahala besar apa enggak? Kalau kita cuma beli, ngasih kue ke orang, ya 5 menit habis. Betul enggak? Tapi kalau hadiah ini ke sahabat kita, bertahun-tahun tidak akan habis. Hadiahkan, ini adalah hadiah terbaik, buku yang bermanfaat. Begitu. Siap gak ibu-ibu? Banyak relasi apa enggak? Hitung tuh, nanti beli tuh. Ini yang pertama, tentang apa? Dalil, keterangan, argumentasi, hujah dalam menjalankan agama kita. Wah, ada lagi ini. Ketika karomah berbicara. Oh ya. Ketika apa? Karomah berbicara. Ini dalamnya tentang karomah-karomah kemuliaan yang Allah berikan. Baca bukunya. Kita bisa tahu apa saja karomah kemuliaan yang Allah berikan. Para nabi mendapatkan mukjizat, setiap nabi mendapatkan mukjizat, setiap mursyid diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ini udah beli belum? Angkat yang sudah beli. Ya Allah, cuma hitungan jari 4 orang. Bapak-bapak mana? Ada yang udah beli buku ini? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Siap beli enggak? Siap beli apa enggak? Ya, ketika karomah berbicara. Ada ini, tauhid versus syirik, biar kita enggak gagal paham tentang syirik, enggak mudah menuding orang lain syirik, baca buku ini. Khusus tauhid itu apa? Paham tauhid, kita akan paham lawannya syirik. Jangan mudah menuding syirik kepada orang lain. Ada orang yang jarah kubur, disebut kuburiun. Kuburiun itu penyembah kubur. Nauzubillah, itu kata betapa mudah. Kalimat syirik itu dosa terbesar. Syirik itu dosa Kenapa kok mudah? Kenapa gagal tentang syirik? Solusinya beli buku ini. Biar paham terang benderang mana syirik, mana tauhid. Paham tauhid, tahu syirik. Ini di media sosial tuh mudah aja gitu. Menuding ahli syirik kepada orang yang ziarah. Ziarah itu sunnah hukum asalnya. Kau kenapa dituding syirik? Ada orang baca Quran, ngedoa begini, dianggapnya minta kepada kuburan, minta ke kuburan disimpulkan syirik. Ya Allah, betapa mudahnya begitu. Jadi ini belajar bukan kepada ahlinya. Menimbulkan problem di tengah internal umat Islam. Apa? Nuding. Kalau disebut orang gila mau nggak? Kita dituding orang gila mau nggak? Marah apa enggak? Apalagi syirik. Syirik itu kata tertinggi, dosa terbesar, namanya apa? Syirik. Kita disebut ahli syirik. Sakit hati apa enggak? Sekarang ini mudah aja. Menuding, padahal itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. La ilaha. Ini kalau dijelasin semua sampai jam 12 ini. Gimana ya?
Gak apa-apa sampai jam 12. Udah ada yang janji ini, janji itu. Nah ini kalau Bapak Ibu sekalian pengen tahu sabda Nabi, kalau kau cari ilmu agama, maka dari siapa kau mendapatkannya? Artinya belajar agama kepada seseorang harus tahu dulu dia ngambilnya dari siapa, ngambilnya dari siapa, ngambilnya dari siapa, ngambilnya dari siapa, sampainya kepada Nabi kita. Artinya apa? Lihat sejarahnya. Kalau kita ingin berguru kepada mursyid Idrisiyah, pelajari sejarah tarekat Idrisiyah. Dari siapa, dari siapa, dari siapa. Nah ini bukunya. Apa namanya? Tarekat Idrisiyah. Sejarah dan ajarannya. Sejarah dan ajarannya. Mana yang sudah punya? Ibu-ibu yang sudah punya. Itu lagi yang angkat. Setelah dikasih tahu gini mau beli apa enggak? Kalau belum punya uang ngeridit aja. Ya, jadi BMT nanti kasih kredit aja ya. Nanti dicicil tiap arba'in ke sini. Saking pentingnya. Supaya kita ada kejelasan dalam agama. Nabi yang mengajarkan. Jadi jangan sampai menimba ilmu agama di sembarangan orang. Itu Bapak lihat di media sosial, pingin terkenal, viral, pingin banyak followers, terus dapat uang dari YouTube, dari TikTok gitu. Komentar ke ulama ini, adukan ke ulama yang itu. Biar namanya atau apa namanya itu? Akunnya itu banyak followersnya. Banyak followersnya nanti banyak uangnya. Itu bukan ahli agama, ngomentar agama, ngejelasin agama. Dolu fa'aldollu sabda Nabi. Di akhir zaman itu banyak orang yang pandai bicara agama tapi bukan ulama. Apa yang terjadi masyarakatnya? Dianya dolu sesat, fa'aldollu menyesatkan masyarakat. Makanya nomor satu belajar agama, cari dulu gurunya. Pastikan dulu gurunya. Gurunya itu, siapa guru di belakangnya? Siapa guru di belakangnya? Siapa guru di belakangnya? Sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah, jawabannya ada di buku ini. Siap beli semua? Ada lagi ini. Wah, ini mah serem katanya Pak. Gundul. Pengarang Risalah Muhimmah fi Bayani Wujubi Suluki Thariqah Al-Mu'tabarah. Dibaca satu halaman seminggu juga belum bisa. Nggak ada harokatnya alias kitab gundul. Ah, ini untuk para ustadz, para kiai. Tentang apa? Wajibnya masuk dalam thariqah mu'tabarah. Waduh, ini masih banyak ya. Ini buku simpatik, oleh-oleh dari TPRI, Bapak sudah 8 tahun di TPRI, jadilah buku simpatik 4 bab. Nah, ini 4 bab. Ya. Ini oleh-oleh, Bapak ngasih pengajian di mana? Di TPRI. Alhamdulillah, ini komentarnya, pengantarnya profesor-profesor semua di perguruan tinggi Islam memberikan komentar terhadap buku ini. Profesor-profesor. Masih banyak. Ini ceramahnya belum ini. Baru mengendorse buku-buku yang dicetak di Tarekat Idrisiyah. Ngajinya belum ini. Belum ini. Udah setengah jam tapi ngajinya belum. Sekarang ngaji aja ya. Nah, pokoknya beli aja semua. Bukunya. Nah, ini ada lagi satu buat ibu-ibu khusus. Kado khusus ibu-ibu. Bab apa ini? Cadar. Ya, kalau biar tahu ilmunya dulu.
belum beramal, nggak apa-apa. Yang penting tahu nah beli ini. Khusus untuk ibu-ibu, ini borong semua untuk ibu-ibu. Bapak nggak usah. Harus tahu juga. Tapi ini khusus. Ya. Berikan kado terbaik bagi sahabat kita. Siap ibu-ibu? Dah, ya. Sekarang Bapak akan membahas tentang 4 aturan dalam menjalankan hidup. Diambil dalam kitab namanya Risalah Al-Qawaid yang ditulis oleh guru kita Syekh Ahmad ibni Idris, sehingga tarekat kita dinisbatkan kepada beliau jadi Idrisiyah. Ini kitab diterbitkan pada abad ke-19. Beliau Syekh Ahmad ibni Idris hidup pada abad ke-18 Masehi. Ya. Nih, namanya risalah ini adalah Al-Qawaid. Al-Qawaid itu berasal dari qaidah, artinya aturan. Kita harus menggunakan aturan dalam hidup. Kalau tidak mau menggunakan aturan, jadilah binatang. Binatang ada aturannya apa enggak? Enggak. Aturan makan enggak ada. Aturan main enggak ada. Aturan nikah enggak ada. Namanya apa? Binatang. Kalau manusia harus pakai aturan. Beliau menjelaskan bagi para murid, ikutilah aturan atau qawaid ini, enggak banyak-banyak. Ada 4. Catat baik-baik. Di handphone, catat. Sekarang enggak pakai buku katanya. Di handphone. Qawaid artinya aturan bagi para murid. Ada 4 yang harus dipegang teguh sebagai aturan dalam hidup. Junjung tinggi aturan ini. Yang pertama adalah idza arada ayadkhula fi amrin min umurih qaulan aw fi'lan falya'lam anna Allah ta'ala la budda ayuqifahu baina yadayhi wa yas'aluhu an zalikal amri. Kaidah yang pertama, aturan yang pertama, apabila seorang murid mau masuki satu urusan, baik ucapan maupun perbuatan, maka ketahuilah, ingat, sesungguhnya Allah pasti akan memposisikanmu di hadapan Allah. Kapan? Hari kiamat nanti, dan akan bertanya tentang perkara itu. Artinya apa? Aturan yang pertama, murid sebelum berbuat, sebelum berucap, pastikan legalitas hukum. Ini teh halal apa haram? Setiap perkara pasti ada legalitasnya, halal apa haram. Kalau halal, silahkan jalankan. Kalau haram, tinggalkan. Jadi yang pertama tahu halal haram. Nabi bersabda, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal dan haram itu jelas dua-duanya. Dan ada di antara keduanya umurun mustabihat. Perkara-perkara yang mustabihat, yang masih samar-samar. Tapi halal itu jelas, haram itu jelas. Maka oleh sebab itu, bagi setiap murid, pakailah aturan yang pertama. Sebelum berucap, sebelum bertindak dalam satu perkara, satu urusan, pastikan dulu halal apa haram. Sebab apa? Nanti di hari kiamat kita akan dipanggil di hadapan Allah, dan Allah akan mempertanyakan perkara tersebut. Berarti harus siap apa? Mempertanggungjawabkannya. Nih, manusia beda dengan binatang. Binatang itu nggak ada pertanggungjawaban. Tapi manusia ada pertanggungjawaban. Kullu nafsim bima kasabat rohinah, firman Allah. Setiap diri akan memikul apa yang telah diperbuatnya. Maka oleh sebab itu, sebelum berbuat, sebelum bertindak terhadap satu perkara, pastikan apa hukumnya, halal atau haram. Maka Bapak Ibu sekalian, Bapak mengamati kenapa orang susah
menerima cahaya Allah. Hatinya kenapa sulit menerima cahaya Allah? Susah ngaji, susah sholat. Paling sholat juga hatinya nggak ikut sholat. Puasanya awam, hanya nahan lapar dan haus saja. Kenapa? Apa faktor utamanya? Faktor utamanya tidak mengamalkan aturan yang pertama ini. Dia tidak memastikan halal dan haramnya. Terutama kaitan dengan rizki, tidak memperhatikan aspek legalitasnya. Halal apa haram? Yang haram itu bukan hanya makanan babi saja. Tapi rizki, cara mendapatkannya, pastikan caranya halal. Maka Bapak melihat kenapa manusia susah ibadah, hatinya susah ditembus dengan cahaya Allah. Karena urusan rizki yang tidak halal. Kalau urusan rizki yang tidak halal alias haram, kita makan membuat kolbunya gelap dan keras. Itulah yang membuat cahaya Allah tidak menyinari hatinya. Akibat apa? Makanan yang haram. Makanannya halal, tapi cara mendapatkannya haram. Ini nomor satu. Nomor satu. Bisa bolak-balik setiap tahun umroh, tapi tidak menemukan hakikat umroh. Bolak-balik setiap tahun haji, tapi hatinya tidak menemukan apa hakikat haji. Hanya cangkangnya, hanya kulitnya saja ibadah. Tidak sampai mendapatkan hakikat ibadah. Persoalan yang paling besar adalah tidak memperhatikan halal dan haram rizki. Urusan rizki. Makanya Bapak Ibu sekalian perhatikan hati-hati cara mendapatkan rizki itu. Jangan asal rizki, tapi pastikan caranya dengan cara yang halal. Bapak Ibu sekalian, banyak yang kelilit utang dengan bank. Kalau bank, cari bank yang syariah. Kalau ke bank, itu jangan coba-coba usaha baru, tapi usaha yang bersifat pengembangan. Kenapa? Karena tiap bulan kita harus mengembalikan modalnya. Jadi jangan asal dapat pinjaman dari bank, kita coba-coba usaha. Gak bagus, banyak yang salah, banyak yang terlilit. Bank ambil yang syariah berdasarkan prinsip Islam, itu sudah ijtihadnya fuqaha. Tapi cara menggunakannya lebih baik kepada jenis usaha yang sudah berjalan, tinggal pengembangan. Itu kunci. Kemarin tuh di Cikarang, ada orang kontrak, tiba-tiba pas dilihat di dalam ngegantung, ngikutin orang Jepang kali. Bunuh diri gara-gara apa? Pinjol, bukan penjol. Pinjaman online. Nerima tuh gampang, tapi susah ngembalikannya. Ini pelajaran berharga. Jangan senang nerima, tapi nggak bisa mengembalikan. Lagi nerima, senyum, girisan ngembalikan, sedih. Hati-hati urusan rezeki. Makanya dalam ilmu tasawuf, Zuhud itu tidak cinta kepada dunia, tapi dunia itu alat. Jangan ingin segera memperoleh, segera kaya, segera. Itu tuntutan dari syahwat nafsu kita. Ini pelajaran berharga. Jangan sampai kita punya persoalan diakibatkan kesalahan kita sendiri. Yuk pertebal iman kita. La ilaha. Jadi aturan yang pertama apa? Sebelum berucap dan bertindak dalam satu perkara, pastikan legalitas hukum halal dan haramnya. Kenapa? Nanti setiap diri kita
akan dibangkitkan di hari kiamat, dan kita akan berhadapan langsung dengan Allah. Tanyakan itu. Dan nanti tidak bisa dusta, tidak bisa rekayasa di hadapan Allah. Di dunia kita bisa merekayasa, bisa berdusta mulut kita. Tapi nanti di hadapan Allah, semua topeng manusia akan diangkat oleh Allah. Yang sesungguhnya diri kita, baik dan buruk, akan jelas nampak di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Udah siap apa belum? Udah siap apa belum kita ditanya di hadapan Allah nanti? Ya Allah. Ya, jadi harus berhati, itu kaidah yang pertama. Atau aturan yang pertama. Ya. Maka Bapak akan menyampaikan juga pada kajian Rabu pagi, ya, Rabu pagi kajian ilmiah fikihnya yang dibutuhkan oleh murid fikih tentang ibadah, muamalah, munakahah. Ya. Akan dijelaskan tentang aspek fikihnya. Tasawufnya malam Jumat di sini banyak, tapi fikih khusus Bapak nanti hari Rabu pagi kajian lebih kepada fikih tentang aturan halal dan haram dalam Islam. Yang kedua, Allah yaf'ala fi'lan wa la yaqulu qawlan hatta yaqsida bihi wajhallahi ta'ala. Sebelum kita berbuat, sebelum kita berucap, periksalah isian hati kita. Apakah lillah karena Allah atau tercampur karena manusia? Sebelum kita ngaji, sebelum melangkah, lihat hati kita. Ini gerakannya sudah lillah apa belum? Atau karena si A, karena si B, karena si C? Kalau karena si A, karena si B, karena si C, maka wagosala kolbahu min kulli syaibatin li ghairillah. Sucikan hatimu dari kotoran-kotoran. Disebut kotorannya adalah riya. Sebelum sholat, sebelum baca Quran, sebelum kaki melangkah ke masjid, sebelum kaki melangkah ke pengajian, periksa apa? Isi hati, jangan asal aja. Lihat apa? Isi hati. Sudah ikhlas atau riya? Kalau ada riya, buru-buru bersihkan. Berlindung kepada Allah, bersihkan dari hati kita. Bukan karena si A, bukan karena si B. Luruskan, murnikan, ikhlas itu murni karena Engkau ya Allah. Itu adalah aturan yang kedua. Sebelum bertindak, sebelum berucap. Kenapa? Sebab Allah tidak melihat muka kita, Allah tidak melihat postur tinggi dan pendeknya, gendut dan kurusnya, putih dan hitamnya, tidak dilihat oleh Allah. Atau bajunya, atau kendaraannya, atau fasilitasnya, atau rumahnya, enggak dilihat oleh Allah itu. Yang dilihat oleh Allah itu apa? Hati. Ibu-ibu punya hati apa enggak? Suka diperhatikan apa enggak? Suka diperiksa isinya apa enggak? Ya Allah, dicampakkan, dibiarkan saja hati kotor begitu dengan ria, hati dengan permusuhan, hati dengan buruk sangka. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sukses orang yang membersihkan hatinya, selalu dipantau hatinya, selalu dilihat hatinya. Ikhlas apa masih ria? Ada permusuhan tidak? Ada hasad, iri, dengki kepada orang lain apa enggak? Selalu dibersihkan. Wa qad khaba, sungguh celaka, man dassaha, orang yang mengotori hatinya, yang menjadikan hatinya seperti tong sampah. Tahu tong sampah ibu-ibu? Tempat apa?
tempat yang bau, tempat yang kotor, ya. Jangan jadikan kolbu kita, hati kita seperti tong. Ria ada di hati. Ujub, bangga diri ada di hati. Sombong ada di hati. Hasad, iri dengki kepada orang lain ada di hati. Al-hikdu, kebencian, balas dendam ada di hati. Qad khaba Allah. Orang yang mengotori hatinya dengan penyakit-penyakit hati. Masih ada nggak dendam di hati? Masih ada nggak permusuhan di hati? Ada nggak iri hati kepada orang lain? Bersihkan, 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 bersihkan. Paham ibu-ibu? Ada orang lain pakai mobil mewah, sombong amat. Itu teh udah buruk sangka, hasad lagi itu teh. Dua penyakit tuh di hatinya. Sombong amat. Cik yang lagi naik mobil tahu nggak sombong? Sombong tak ada di mana? Di hati. Tahu nggak isi hatinya? Bisa jadi dia sedang bersyukur kepada Allah. Ya Rabb, alhamdulillah Engkau berikan karunia, Kau berikan mobil baru ini. Alhamdulillah ya Allah, aku pakai untuk ngaji, aku pakai untuk ibadah. Di hatinya begitu. Tapi orang yang lihat yang buruk hati, kok sombong? Berarti buruk hatinya dan ada hasadnya, iri dengki di hatinya. Padahal dia sedang menunjukkan nikmat Allah. Bahkan dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbu. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang menunjukkan bekas nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Jadi pakai mobilnya, pakai rumahnya. Ya Allah, aku pakai nikmat ini. Itu dicintai oleh Allah. Jangan sampai punya mobil simpen aja. Takut kesenggol. Punya mobil baju bagus, pakai yang rombeng. Itu sebaliknya dibenci oleh Allah. Syukuri, pakai syukuri, pakai syukuri. Syukur itu hati yang berterima kasih kepada siapa? Bukan dipakai untuk perbuat untuk dosa. Itu berarti seorang tadi yang buruk sangka, dua penyakit. Udah buruk sangka, menuding buruk kepada hati orang. Kedua, ada hasad. Ya, orang lain beli parabola, dia beli paramek. Pusing. Tetangganya bangun rumah. Ada yang gitu nggak? Kayaknya murid kalau masih ada, aduh gagal Bapak ini. La haula wala quwwata. Kalau tetangga kita, saudara kita bahagia, ikut namanya tahniah. Saudara kita kena musibah, ikut bersedih hati, namanya takziah. Itu yang benar. Jangan SMS seneng melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain seneng. Mana itu orang? Orang lain seneng, dia susah. Giliran orang lain susah, dia seneng. Namanya penyakit apa namanya? Hasad, iri dengki. Waduh, sabda Nabi, rontok amal soleh kita. Nabi bersabda, iyakum wal hasada, jauhilah penyakit iri dengki atau hasad. Fa innaha yakulul hasanat kama takulun nar al hatab. Karena penyakit hasad kalau ada di hati, menghabiskan kebaikan yang kita amalkan, seperti api yang menghabiskan kayu bakar. La haula wala. Ayo tobat, ayo bersihkan. Mending bersih hati kita, mending kotor. Fisik kita mending bersih, mending kotor. Gak nyaman, fisik kita kotor pun gak nyaman. Hati kita kotor pun dengan penyakit hati, gak nyaman. Bersihkan, bersihkan. Kalau bersih itu enak. Bergaul dengan siapa saja, enak. Coba orang yang ada hasad, ada kebencian. Mau ketemu di satu gang, balik lagi ke jalan gede sampai jebrag kakinya. Ngerti apa enggak ya? Sampai gede kaki, kenapa? Jalan 5 kilo gara-gara nggak mau ketemu sama orang itu. Ada yang gitu nggak? Ada. Udah duduk di sini, ya ada si itu, pindah ke sini. Tahu ibu-ibu penyakitnya itu. La haula.
Biasa penyakit ibu-ibu itu. Banyak tobat tuh di situ ya. Kalau bapak-bapak enteng aja. Mau duduk di mana aja udah enak aja. Ibu-ibu tuh suka ada gitu. Ada ya. Belah sini Cikarang, belah sini Cibinong. Giliran kecampur kayak nggak nyaman. Itu penyakit hati. Tuh bapak-bapak penyakit ibu-ibu tuh, nasehatin terus tuh, ingetin terus tuh. Bikinnya tuh yang satu. Penyakit di majlis taklim aja masih ada penyakit. Coba bagaimana di rumah, bagaimana di mall. Di majlis ilmu aja masih ada penyakit seperti begitu. La haula. Jadi yang kedua apa? Kaidahnya, aturannya, sebelum beramal, sebelum berucap, periksa hati terlebih dahulu. Sudah ikhlas atau masih ada penyakit riya. Yang terakhir, yang ketiga, al-qaidah ats-tsalisah ayyuwatina qalbahu ala rahmah li jami'il muslimin kabirihim wa sagirihim wa yu'tiyahum haqqal islam minat ta'zimi wa tauqir. Kaidah aturan yang ketiga, penuhi hatimu dengan apa? Rahmat, kasih sayang di hatinya tuh. Apa kasih sayang itu? Kasih sayang. Kepada siapa? Semua kaum muslimin, yang besar, yang kecil, yang kaya, yang miskin. Ya. Tanamkan di hati kita rahmat, kasih sayang kepada mereka. Kemudian berikan kepada mereka hak Islam. Apa hak Islam? Memberikan takdim, penghormatan, wa tauqir, ya, penghargaan dan penghormatan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya, jangan sampai umat Islam ini di kotak-kotak, diacak-acak persaudaraannya. Nah, sekarang minimal di antara ikhwan, murid di Idrisiyah, jangan ada kotak-kotak. Harus apa? Harus bersaudara, disaudarakan oleh Allah. Maka kunci yang ketiga aturannya, penuhi hati kita. Jangan ada ruang kecil kebencian, tapi harus penuh genap kalbu kita full dengan rahmat, kasih sayang. Kalau kasih sayang, kalau kita kasih sayangnya penuh, lihat saudara kita yang salah, dibenci, dimusuhi, dijauhi atau gimana? Dinasehati. Ini mah, awas ya, jangan deket-deket sama orang itu. Gimana? Penyakit ibu-ibu lagi. Awas ya. Kalau orang lain salah, manusiawi bukan malaikat. Nah, rangkul, jangan dipukul. Enak dipukul, enak dirangkul. Siapa yang suka enak dipukul? Semua pasti suka dirangkul, tidak mau dipukul. Rangkul, nasihati, supaya bersih hatinya. Itu adalah kaidah yang ketiga. Jangan sampai ada orang lain salah, atau bahkan kelihatannya salah, belum tentu salah. Kita jauhi, kita musuhi, kita boikot. Ya kalau Israel mah bagus di boikot. Apa lihat dari Tasik ke Jakarta, lihat KFC alhamdulillah kosong. Lihat lagi si apa tuh? Si McD, lihat lagi siapa tuh? Yang Israel tuh? Yang kopi tuh? Starbucks alhamdulillah kosong. Bagus itu mah. Alhamdulillahnya jadi pahala itu mah. Tapi kalau lihat saudara kita maju, panas, pusing. Nah, itu mah kena penyakit apa? Hasad. Jadi jangan memboikot sesama saudara yang beriman, sesama murid, sesama ikhwan, sesama umat Islam. Tidak boleh saling memboikot. Ya, salahnya itu juga belum tentu di hadapan Allah dia salah. Maka nasihati dengan baik, rangkul. Itu ya Bapak-Bapak ya. Bapak-Bapak sudah begitu alhamdulillah. Tinggal meningkatkan. Itu pujian apa enggak ya?
guru ini nguji apa enggak gitu ya. Nah ini ngisi hati bisa tumbuh rahmat itu karena bebas dari penyakit hati. Nggak mungkin muk ini diisi dengan air bersih, air mineral kalau di sini ada kotoran. Kalau diisi nggak bisa diminum. Apalagi Allah, rahmat itu yang Allah yang mendatangkannya. Kita punya rasa kasih sayang kepada sesama orang yang beriman, itu didatangkan oleh Allah. Allah tidak akan salah memberikan rahmatnya, menurunkan kasih sayangnya kepada hati hamba apabila hati hambanya kotor. Jadi kembali bersihkan hati kita supaya rahmat kasih sayang Allah masuk ke dalam hati kita. Salah pun kalau ada rahmat kita kepada orang itu, maka kita akan caranya menutupi aibnya dengan baik. Seakan-akan kita tidak tahu aibnya, kesalahannya, lalu dekati dengan nasihat yang baik. Wah, itu nomor satu. Siap gak ibu-ibu nomor satu? Kayak masih berat ini. Ini belajar tasawuf itu begitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kunci kalau umat ini ingin bangkit kembali seperti kita terdahulu di masa keemasan, the glory of Islam, keemasan Islam, kuncinya satu. Dalam kitab Hadir Alam Islami, roji'atun ila tasawuf, kembali kepada tasawuf. Kalau kembali kepada tasawuf, asasnya, dasarnya tazkiyatun nafs, bersih hati. Banyak cendekiawan kita, banyak intelektual kita umat Islam, tapi centang perenang, tidak ada persatuan. Kenapa? Hatinya terjangkit penyakit. Maka ilmu tasawuflah yang membersihkan hati terlebih dahulu. Maka Bapak Ibu sekalian, serius belajar ilmu tasawuf, amalkan apa yang dinasihati oleh guru, bersih hati kita, nyaman kita bergaul dengan siapa saja, banyak relasi, biar kekurangannya Allah yang menutupinya. Jadi relasi kita semakin besar, semakin baik, semakin positif. Kan begitu dalam ilmu ekonomi, ilmu yang lain pun harus banyak apa? Relasi yang baik. Nah ilmu tasawuf ini, ya, ilmunya ada dalam ilmu tasawuf. Membersihkan hati. Tidak rakus dengan kekuasaan, tidak cinta kepada penghormatan, tidak gila dengan penghormatan manusia, tidak cinta kepada dunia. Itu semua adalah dasar-dasar dari ilmu tasawuf. Supaya hati kita merasakan kebersamaan dengan Allah. Orang yang paling bahagia adalah orang yang hatinya sudah bersama dengan siapa? Dengan Allah. Yang terakhir, yang keempat, al-qaidah ar-rabi'ah, aturan yang keempat, makarimul akhlaqul lati bu'isa Rasulullah SAW litamamiha. Kita harus menumbuhkan akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, yang sempurna tumbuh di hati kita. Sebab goyatut tasawuf, kata Imam Al-Ghazali, tujuan ilmu tasawuf adalah al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Pemaaf, akhlak karimah bukan? Pendendam, akhlak karimah apa bukan? Mudah emosi, akhlak karimah bukan? Tanamkan akhlakul karimah. Ibu-ibu suka nggak punya suami yang berakhlakul karimah? Salah kita, dimaafin. Kita tuh jadi malu jadinya ya. Betul nggak? Salah, dipelototin. Salah, disuruh. Pulang saja ke orang tuamu. Padahal sudah cucuan, Pak. Ya Allah, nggak dipikiri. Cerai aja. Udah anak bercucu, gimana? Pemaaf itu tanda berakhlakul karimah, penyayang tanda akhlakul karimah. Akhlaknya kepada Allah. Ketika sholat, hudurul qalbi ma Allah, itu berakhlak. Kalau kita sholat tapi hatinya jalan-jalan ingat kepada dunia, berarti tidak berakhlak kepada Allah. Orang yang berakhlak kepada Allah saat sholat, tunda semua urusan dunia. Hudurul qalbi ma Allah, hadir hatinya bersama Allah, merasakan agungnya Allah. Itu orang yang berakhlak dengan Allah, berakhlak dengan Rasulullah, berakhlak dengan guru, berakhlak dengan orang tua, berakhlak dengan anak-anak, berakhlak dengan tetangga, berakhlak dengan masyarakat, berakhlak dengan relasi kita. Akhlak ke atas ke bawah, vertikal, horizontal, kita berakhlak. Itu tujuan daripada ilmu tasawuf. Maka orang yang bertasawuf itu senyum, tapi nggak senyum sendiri. Saking senyum terus sendiri juga. Ya, artinya Pak,
Kalau senyum jadi pahala apa enggak? Susah-susah amat ya. Sedekah bukan? Kenapa susah? Hatinya yang enggak beres. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, inilah kaidah aturan yang 4. Paham semua? Nah, kesimpulannya yang pertama, aturannya itu apa? Sebelum berucap dan bertindak, pastikan legalitas hukum halal dan haramnya. Ini kita diundang nih, apa nih? Itu ya. Wah, ini banyak madaratnya apa manfaatnya? Ibu-ibu biasanya ada arisan, ada apa lagi? Apa namanya? Suka pura-pura tuh. Reuni, apalagi? Ulang tahun, apalagi? Terus. Banyak undangan ya kita nggak? Ingat kaidah yang pertama bagaimana? Pastikan legalitas hukumnya, halal atau haram, atau banyak manfaatnya, atau banyak madaratnya. Masuk ke arisan ini, wah pakaiannya harus begini, mobilnya harus begitu. Madarat atau manfaat itu? Dah tinggalkan, capek-capek. Ya, capek-capek. Pakai kaidah yang pertama, aturan yang pertama. Ini memberikan manfaat apa tidak? Halal, tapi memberikan manfaat, madarat apa tidak? Diukur semuanya. Apa sih benefitnya, apa sih keuntungannya? Apa untung ruginya? Apa manfaat dan madaratnya? Kita itu harus berpikir. Harus cermat sebelum bertindak. Yang kedua, sebelum berucap dan bertindak, lihat hati kita. Ikhlas atau ria. Sebab Allah melihat hati kita. Tidak melihat mobil kita. Tidak melihat rumah kita. Tidak melihat baju kita. Dilihat apa? Hati kita. Ingat, ya Allah, ini hati dilihat oleh Allah. Mau buruk sangka, aduh malu. Mau hasad, malu. Kenapa? Allah melihat hati kita. Kata para ulama, al-qalbu huwa mahallu nadhari rabbi. Hati itu tempat melihatnya Allah kepada hamba-hambanya. Dilihat ukurannya hati terlebih dahulu. Yang ketiga, penuhi hatimu dengan rahmat kasih kepada semua orang yang beriman. Yang kecil, yang besar, yang kaya, yang miskin. Yang jadi pejabat atau rakyat jelata. Yang terakhir, yang keempat, berakhlaklah dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, kepada guru, kepada orang tua, kepada anak, tetangga, sahabat, relasi, dengan akhlak yang mulia. Inilah 4 kaidahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kalau nggak bisa mengamalkannya, jangan pulang dulu. Siap nggak jangan pulang? Harus komitmen di hati, namanya ilmu manfaat. Ilmu yang menjadi perubahan pada diri. Jangan banyak ngajinya, tapi atung keneh. Banyak ngajinya, tapi kelakuan gitu keneh. Harus terjadi perubahan. Setiap ilmu terjadi perubahan. Cara pandang, cara sikap, cara tindak. Itu harus semakin baik. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana fa inna taysira kulli asirin fa alayka yasir. Ya Ghaniyyu agnina bi fadlika amman siwak. Rabbana wasi' alaina arzaqana fi dunyana wa la tahjubna biha an ukhrana. Allahumma ij'alha fi aydina wa la taj'alha fi qulubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami yang Engkau sinari dengan cahayamu. Wa dzurriyyatina, jadikan anak cucu kami generasi yang berilmu dan bertakwa, ada dalam jalan tarekat yang lurus menuju kepadamu. Di saat kami sudah ada di alam kubur, ada anak cucu kami yang mendoakan kebaikan bagi kami.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, kumpulkan kami di alam kubur beserta guru kami tercinta. Kau kumpulkan di mahsyar tepat di bawah bendera Rasul Muhammad SAW. Ya Rabb, masukkanlah ke dalam surga tanpa engkau hisab terlebih dahulu beserta nabimu tercinta, beserta guru-guru kami tercinta, semua murid dan keluarga kami semua. Tutuplah rapat-rapat pintu neraka bagi kami dan keluarga kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakah al-Fatihah. Baca sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.